Sejarah Wali Songo. Masuknya agama Islam di Pulau Jawa pada mulanya dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Malaka. Namun penyebarannya dilakukan oleh para wali. Apa sih wali itu? Wali adalah seorang penyiar agama Islam di Jawa. Jumlah wali yang terkenal ialah 9, maka wali tersebut dijuluki dengan Wali Songo. Berikut ini akan membahas para wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik atau nama aslinya Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi. Pada mulanya, Sunan Gresik merupakan salah satu ahli dakwah yang dikirim oleh Sultan Zainal Abidin dari Kerajaan Samudra Pasai untuk menyebarkan pengaruh Islam ke Pulau Jawa dan Sulawesi bersama Maulana Ishak. Setelah lama di Pulau Jawa, Sunan Gresik juga dikenal dengan panggilan Syekh Maghribi karena berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Sunan Gresik di Jawa tercatat sebagai permulaan masuk Islam di Pulau Jawa. Beliau menerapkan metode dakwah yang tepat untuk menarik simpati warga masyarakat terhadap Islam. Yang kedua ialah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta. Ajaran-ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah mohlimo, artinya tidak mau melakukan 5 hal. Yang pertama, moh main, artinya tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe, artinya tidak minum minuman. Yang ketiga, moh maling, artinya tidak mencuri. Yang keempat, moh madat, artinya tidak menghisap candu. Dan yang kelima, moh madon, artinya tidak berzina. Yang ketiga, Sunan Giri atau Raden Paku atau Joko Samudro. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau sempat mondok di pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel sebelum memperdalam ilmu di Pasai, tempat Maulana Ishak menyiarkan Islam. Sekembalinya di tanah Jawa, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri. Yang keempat, Sunan Derajat. Nama aslinya Raden Kosim. Beliau putra Sunan Ampel dan Dewi Condrowati. Ajaran-ajaran Sunan Derajat adalah menehono teken marang wong kang wuto, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busono marang kang mulo, dan menehono ngiyup marang wong kang kudanan. Artinya, berikanlah tongkat pada orang yang buta, berikanlah makanan pada orang yang lapar, berikanlah pakaian pada orang yang telanjang, dan berikanlah tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Yang kelima, Sunan Bonang atau nama aslinya Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau pernah belajar di pesantren Ampel Denta dan di Pasai bersama Sunan Giri. Sekembalinya di Pasai, ia memutuskan untuk memusatkan kegiatan dakwahnya di Tuban dengan mendirikan pesantren. Selain itu, metode penyebaran dakwahnya juga menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Yang keenam, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid atau Syekh Malaya. Beliau dikenal sebagai budayawan dan seniman. Beliau menciptakan bermacam alat musik dan aneka cerita wayang yang bernafaskan Islami. Beliau juga menciptakan lagu lir-ilir. Yang ketujuh ialah Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara membangun sebuah masjid di daerah Loran tahun 1549 Masehi. Yang kedelapan, Sunan Muria atau nama aslinya Raden Umar Said. Beliau putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Media dakwah yang beliau lakukan adalah menggunakan kesenian-kesenian dan adat istiadat setempat serta merangkul masyarakat Jawa. Yang terakhir, Sunan Gunung Jati, nama aslinya Syekh Syarif Hidayatullah. Pada usia 20 tahun, beliau berguru pada Syekh di daratan Timur Tengah. Dan media dakwah yang beliau lakukan ialah melalui pengobatan.